gambar dengan referensi itu penting. Sama halnya kayak kita nyari referensi buat skripsi. Halo guys, balik lagi sama gue Aldo di channel gue. Jadi di video kali ini gue mau nunjukin kalian gimana cara gue bikin foto ini. Jadi kayak gini. Di video sebelumnya kalau kalian udah tonton, kalian bisa lihat gue juga sebenarnya udah nunjukin gimana proses pembuatan karya sebuah digital paint gitu. Tapi di video sebelumnya itu gue cuma nunjukin timelapse-nya aja gitu. Nggak ada komentarnya, nggak ada penjelasan apa yang gue lakuin di step by step-nya gitu. Nah, jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian dengan lebih jelas. Dan gue akan tambahin sedikit penjelasan dari awal sampai akhir dalam segala proses pengerjaannya gitu. Nah, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, nanti gue taruh di link di description yang di bawah. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel gue, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, karena setiap minggu nanti gue akan upload video tentang digital paint, tips and tricks, tutorial gambar, dan banyak lainnya. Oke? Jadi kita nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung ke videonya aja. Oke? Yuk. Oke, seperti biasa ya, setiap gambar itu pasti biasanya dimulai dengan sketsa dulu ya. Kenapa? Karena itu langkah paling dasar dan biar jelas gitu kita mau gambar yang kayak gimana gitu. Kalau gua preference gua sih gua saranin untuk sketsa yang cukup jelas gitu, karena kan pasti ada ya kalian yang kayak males lah gua sketsa jelas-jelas nanti juga dihapus apa segala macem. Iya benar, tapi mungkin kalau menurut gua sketsa yang jelas itu juga membantu untuk gimana kita bisa achieve hasil akhirnya juga gitu loh. Jadi sketsa yang rapih juga penting menurut gue gitu. Nah, di sketsa ini gue juga sedikit ngasih style gue sih, jadi nggak terlalu realistis atau fotorealistik banget. Kenapa? Karena ya gue mau gambar, bukan buat bikin foto gitu. Jadi kalau terlalu realistis juga kan jadinya kayak foto gitu. Nah, di sini gue mulai bikin sketsa buat backgroundnya juga, biar gue juga bisa lihat dan gue bisa mapping backgroundnya pas apa enggak juga gitu sama foregroundnya atau sama objek di depannya gitu. Nah, ini gue mulai masukin warna backgroundnya. Pertama-tama biasa gue masukin warna backgroundnya dulu. Kenapa gue bikin background duluan? Itu adalah karena dengan gue bikin background gue duluan, seenggaknya ini personal dari gue sendiri ya. Dengan gue bikin background duluan, gue bisa dengan mudah nentuin gimana datangnya cahaya ke main objeknya atau ke karakter utamanya gitu, foregroundnya. Nah, dengan kayak gitu akan mempermudah proses gue ke depannya untuk nentuin lightingnya, warnanya gimana, nyesuaiin warna dengan mood dan di backgroundnya dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut gue bikin backgroundnya pertama itu adalah hal yang cukup mempermudah buat gue gitu. Kenapa? Karena ya itu gue bisa nentuin lighting, cahaya, moods dan warna di karakternya lebih mudah ke depannya gitu. Nggak kayak kalau gue bikin karakternya dulu baru gue bikin backgroundnya terus nanti warnanya beda, gue harus sesuaiin lagi belakangan, itu kan 2 kali kerja gitu. Jadi gue biasanya bikin gambar backgroundnya duluan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk background itu gue sebenarnya nggak bikin terlalu detail banget ya. Kenapa? Karena nanti juga bakal gue blur gitu, bakal sedikit gue blur dan nggak akan jadi vital object gitu, objek vital atau objek yang akan kalian lihat secara utama gitu, nggak jadi objek utamanya dari foto ini gitu. Nanti akan gue blur juga dan hanya untuk sebagai pelengkap aja di backgroundnya gitu kan. Nah, setelah backgroundnya selesai, gue langsung mulai masuk ke karakternya. Nah, di sini gue mulai masukin warna dasar di wajahnya, gue mulai masukin highlight di tangan, di hidung dan bagian wajah yang menurut gue nanti kena lighting cahaya, dan melihat referensinya juga lightingnya ada di situ gitu kan. Dan gue mulai blocking juga dari rambutnya, alisnya, matanya dan nanti juga bakal gue bajunya abis ini gitu. Nah, pertama sih gue selalu bikin rambut, alis, mata, dan bibir kayak gini ya. Jadi kenapa? Karena menurut gue biar lebih jelas aja gitu. Gue mau biar lebih jelas aja mukanya gimana gitu. Nah, setelah gue udah mulai masuk ke mukanya, gue udah mulai masukin sedikit-sedikit lebih detail lagi. Nah, mulai gue rapi-rapihin garis-garisnya juga gitu. Garis-garisnya, warnanya lebih gue pertegas lagi,
highlightnya mulai gue tambahin lagi, yang mana yang bagian yang gelapnya, mana bagian yang lebih terangnya juga gitu kan, kayak gue barusan tambahin di bibir gitu, dan di garis-garis di sekitar dagu juga gue tambahin. Kenapa? Karena biar lebih jelas aja ngebedain mana dagunya dan mana lehernya gitu nanti. Nah, setelah mulai lebih jelas, gue udah mulai masuk ke mata, ya kan, highlight di hidung, di bibir udah mulai jelas. Nah, baru masuk ke mata gitu, ke kelopaknya, ke bulu matanya gitu kan. Nah, di sini gue sedikit nambahin garis-garis hitam yang cukup terlihat itu karena itu sebuah trik ya dari gue untuk bikin gambar kalian tuh jadi kelihatannya lebih tajam gitu. Kontras antara warnanya itu lebih kelihatan tajam dan lebih kelihatan pop gitu gambar kalian. Nah, setelah itu gue udah mulai masuk ke highlight semua udah selesai, garis-garis semua udah mulai selesai, baru gue masuk ke mata. Nah, di mata ini menurut gue mata itu salah satu objek yang cukup penting ya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngelihat foto atau portrait atau gambar wajah, itu biasanya kita lihat dulu adalah matanya duluan gitu. Jadi menurut gue mata ini di sini adalah objek yang cukup penting di dalam sebuah portrait gitu. Jadi kalian harus pastiin itu proporsinya benar dan nggak aneh gitu. Kayak gue barusan tuh gue flip kanvas gue. Kenapa? Karena biasanya kalau kita flip kanvas itu kita bisa lihat salahnya proporsi kita tuh ada di mana gitu. Nah, begitu semua detail di muka udah selesai, gue masuk ke baju. Nah, baju-bajunya ini tuh menurut gue yang salah satu part yang cukup sulit ya. Kenapa? Karena kita harus gambar yang namanya drapery. Drapery itu kalau kalian belum tahu adalah sebenarnya lipatan-lipatan baju. Baik, kenapa sulit? Karena kalau kita nggak tahu nature-nya baju atau alaminya baju tuh kerutannya bakal kayak gimana, itu biasanya bakalan susah buat kita nentuin yang mana bakalan terang kena cahaya, yang mana bakalan gelap, dan lipetan-lipetannya gimana yang kelihatannya natural. Nah, tapi ya balik lagi masing-masing kita gitu kan. Kalau gue personal, baju ini gue nggak terlalu detail juga, karena menurut gue key factor, menurut gue objek utama yang ada di dalam sebuah gambar itu adalah wajahnya. Sebuah portrait itu adalah wajahnya gitu. Nah, setelah begitu semua selesai, gue mulai masuk ke rambut. Mungkin menurut kalian bikin rambut itu kelihatannya gampang, padahal sebenarnya nggak segampang itu guys. Kenapa? Karena banyak orang yang detail mukanya udah bagus, detail bajunya udah bagus, backgroundnya udah bagus, terus rambutnya salah. Nah, rambut yang salah itu bisa bikin keseluruhan portrait kalian jadi kurang enak dilihat gitu. Kelihatan ada yang salah dan jadi kurang bagus gitu. Nah, jadi rambut itu menurut gua salah satu faktor yang cukup menunjang dan cukup penting dalam sebuah gambar portrait kayak gini gitu. Apalagi kalau hampir 90% dari gambar kalian itu dipenuhi dengan wajah karakternya gitu. Nah, ini gue udah mulai nambahin lagi detail-detail kayak bayangan tangannya yang lagi selfie. Dan habis itu gue mulai blur backgroundnya. Nah, ini kayak gue bilang tadi ya, backgroundnya gue blur. Kenapa? Karena ya main objeknya ada di depan gitu. Jadi nggak terlalu dilihat banget gitu, nggak kayak main objeknya yang di depan gitu. Nah, oke, jadi gitu ya. Nah, ini gambar udah jadi, kita udah selesai bikin gambarnya. Intinya tuh sebenarnya kalian harus percaya diri dulu aja. Pertama, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalau hasil gambarnya itu apapun yang terjadi, kalian bisa belajar dari hasil gambar kalian gitu. Kalian bisa pelajari dari gambar kalian, mungkin di mana kesalahan kalian kalau gambar kalian nggak sesuai dengan kemauan kalian. Tapi kalau gambar kalian keluar sesuai dengan hasilnya, dengan apa yang kalian mau, kalian bisa cari-cari lagi cara untuk improve agar bisa hasilnya lebih baik lagi gitu kan. Nah, jadi itu sih intinya. Pertama, percaya diri dulu, jangan patah semangat di tengah-tengah, dan latihan juga, cari referensi yang banyak. Kenapa? Karena referensi itu penting. Kalian gak akan bisa berkembang tanpa referensi. Sama halnya kayak kita nyari referensi buat skripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.